Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Bumi 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk Bumi gitu ya, kita lihat untuk riwayat bagian dividennya dulu ya. Ini Bumi ini memang pernah dibahas juga sebelum-sebelumnya ya di Q2, Q3 gitu, dan ini memang yang per sekarang juga bagi dividen terakhir itu di tahun buku 2011 ya. Jadi udah lama sekali perusahaan yang nggak bagi dividen ya. Nah, perusahaan yang nggak bagi dividen itu kalau saya sih nggak begitu tertarik ya. Kenapa? Karena perusahaan itu wajib bagi dividen. Perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen seperti ini, bisa jadi perusahaan tersebut ya entah bermasalah atau mungkin cuma untung di atas kertas aja, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya gitu, jadi kalau yang nggak ada riwayat bagian dividen ini ya saya biasanya close laporan keuangannya, saya langsung cari emiten lain ya, baru mungkin akan masuk kriteria kalau memang dia setidaknya udah 3 tahun ke belakang bagi dividen ya. Kenapa 3 tahun gitu ya, karena 3 tahun memang udah benar-benar buat saya tuh stabil gitu. Kalau sekali ya mungkin kebetulan, 2 kali ya oke lah gitu, cuman kalau udah 3 kali saya rasa itu memang udah benar-benar stabil ya. Jadi yang ini sih kalau Bumi saya masih belum masuk kriteria saya ya. Karena kalau nggak ada dividen berarti nggak ada uang tunggu ya, nggak ada nilai tambah buat pemegang sahamnya gitu. Nah, oke, cuman nggak apa-apa ya, ini saham request ya kita bahas. Kita langsung pilih ke kas tarakasnya dulu ya, yang ini nilainya. Oke, kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Nah, untuk posisi kasnya di sini memang naik ya, lumayan ya, tinggi ya, naik 125%, naik 66 juta USD ya. Berikutnya kita ke ekuitas dulu ya, ke saldo labanya. Nah, yang ini nih nilainya. Nah, ini lihat nih ya, ini menarik gitu. Kenapa? Karena si Bumi ini gitu ya, sebelumnya itu defisit ya. Teman-teman harus tahu dulu saldo laba itu apa. Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi Bumi sampai 2025 Q4 itu telah profit 81 juta USD ya. Ini bagus, dia positif ya. Kalau positif dia harusnya bisa bagi dividen. Nah, kalau yang sebelumnya dia rugi ya, defisit. Artinya Bumi sampai 2024 Q4 itu rugi melulu ya, mengakumulasikan total kerugian 2,2 miliar USD gitu. Jadi kalau saldo laba negatif dia nggak akan bisa bagi dividen. Nah, cuman karena kalau Bumi sudah melakukan kuasi reorganisasi gitu, jadi katakanlah simpel itu mengeliminasi gitu ya defisit ini dengan modal yang ada tuh, makanya kan modalnya tiba-tiba jadi negatif ya, karena kan diimpaskan gitu ya, defisitnya dihapus gitu, jadi ada modal juga yang dihapus juga gitu, dia jadi positif sekarang gitu. Jadi kalau dia positif dia udah bagus ya, udah bisa bagi dividen, tapi dia nggak menutup kerugian yang dulu pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau positif sebenarnya ya udah, sebenarnya udah jadi tanda tanda positif lah awal-awal ya, meskipun ya kalau kita nggak melihat tadi kerugian yang udah terjadi sebelumnya ya. Nah, berikutnya kita lihat ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Cuman berarti bisa dibilang si Bumi ini ya katakanlah baru pulih lah ya, boleh kutip lah kalau buat saya gitu, karena dia udah positif lagi. Nah, di sini secara PBV tuh ya, lihat di PBV di rasio saldo laba terhadap modal awal di 0,03 ya. Jadi Bumi ini baru profit sebesar 3% modal awalnya ya, setelah kuasi reorganisasi. Jadi modal semiliar ya baru profit 30 juta ya, jadi masih awal sekali gitu. Perusahaan yang baru awal sekali seperti biasanya nggak akan bagi dividen biasanya gitu ya, karena ya entah dividen dibagikan nggak apa-apa sih sebenarnya, kecil juga nggak masalah, cuma kadang bisa nggak stabil, belum ada uang kas sisa, biasanya seperti itu ya. Nah, cuma secara PBV ya memang super premium ya untuk perusahaan yang seperti ini gitu. Cuma saya tahu lah Bumi itu memang kesayangan semua orang ya, sangat hot gitu ya, ramai diperbincangkan, jadi saham favorit orang-orang ya. Jadi ya harganya juga bergerakan lumayan ya gitu ya, teman-teman pasti udah tahu ya. Nah, ini secara PBV memang cukup premiumnya di 3,3. Berikutnya ke laba rugi ya, ke pendapatan, yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat pendapatan untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Di sini kita lihat untuk pendapatannya memang dia tumbuh tipis ya, 65 juta USD, tumbuh 4% gitu. Nggak tipis sih, ini bagus kok, tumbuh 4% saya rasa gitu ya. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, zoom dulu bentar. Ya, nanti kita baru dapat laba bruto ya untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Nah, jadi ini kita lihat memang untuk GPM yang bagusnya di 17%, artinya begitu kalau teman-teman jual barang 100.000 atau ambil profit kotor 17.000. Maka cari perusahaan tuh ya harus yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto itu semakin besar juga laba bersihnya
Ya, laba bruto kan nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi ya perusahaan ini untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat ini secara PER juga super premium ya di 67. Ya, PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli Bumi ya holding PER itu sediakan 67 tahun ya untuk jangka panjang gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang memang fokusnya pada harga gitu, sekali lagi selalu saya sampaikan nggak usah capek-capek belajar laporan keuangan, nggak usah capek-capek belajar fundamental ya kalau holding PER itu cuman harian, mingguan atau mungkin sebulan gitu ya, karena saya rasa nggak relevan. Lebih bagus belajar teknikal aja atau bandarmologi aja. Ya gitu kalau misalnya seperti ini memang lama ya tadi beli, maka kan banyak investor cari yang PER di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal secara profitabilitas. Cuman beda, bisa jadi kalau memang Bumi kinerjanya sangat-sangat baik ya, secara laba bersihnya dia melonjak signifikan gitu ya, PER bisa aja turunnya jadi murah sekali gitu. Nah jadi kita tadi ada yang kelewat ya untuk laba bruto, jadi dia tumbuh signifikan ya 47% di 79,8 juta, terus laba bersih juga naiknya 20% di 13,5 juta ya. Jadi secara kinerja laba rugi ini sebenarnya udah ada perbaikannya jauh gitu, ini baik gitu ya sebenarnya, cuma memang agak premium aja baik secara PBV dan PER. Nah sekarang kita lihat untuk ini ya penerimaan kasnya di laporan arus kas. Ini harus kita lihat ya karena penerimaan kasnya adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Jadi si uang kas tadi kan ingat punya fungsinya ya udah untuk aktivitas perusahaan. Jadi nilainya harus tinggi ya. Dan di sini rasionya bagusnya 100%. Jadi artinya customer bayarnya selalu full. Ya, dan di sini kinerja penerimaan kas dia tumbuh 6,9% dan naik 93 juta USD gitu. Nah, uang kas ini kita gunakan untuk bayar operasional dulu, nanti dapat net CFO. Ya. Nah, ini lihat nih ya. Ini kinerjanya baik ya gitu. Kenapa? Karena sebelumnya ini CFO negatif ya, ada kalau negatif perusahaan tuh habis untuk operasional aja uang yang dikumpulkan itu. Nah kalau positif ya tadi berarti ada uang tunai yang dihasilkan ya gitu. Ini bagus nih, udah perbaikan kinerja yang saya rasa sih secara dari net CFO ini signifikan sekali ya gitu, karena kan kalau defisit itu kan artinya nggak stabil gitu ya, CFO negatif. Kalau sekarang dia udah positif ya, bagus. Jadi kalau kinerjanya Bumi dia bisa dipertahankan lah setidaknya operasional seperti ini, kedepannya saya rasa Bumi bisa jadi perusahaan yang baik ya. Tapi kalau udah bagi dividen juga itu jadi nilai tambah, nggak masalah kok, cuma Rp1 per lembar gitu ya, artinya kan bukti nyata perusahaan itu beneran untung ya. Nah sekarang untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau nggak dia memelihara aset produktifnya ya. Di sini nilainya negatif ya. Kalau nilainya negatif artinya ya tadi perusahaan ekspansi ya. Cuma di sini kan CFO-nya positif, negatifnya juga jauh lebih besar. Kalau seperti ini nggak mungkin keluar uang dari dalam dompet ya, pasti perlu pinjaman ya. Dan ini benar tuh nilainya positif ya. Kalau positif ada perusahaan mengambil pinjaman ya gitu. Nah di sini kita lihat ya, kalau tadi kan positif tuh ada obligasi pinjaman nilai positif. Kalau pelunasan pinjaman nilainya negatif ya, bayar dividen nilainya negatif. Makanya di sini kita lihat ya, jadi perusahaan udah ambil pinjaman dan obligasi gitu ya untuk membiayai ekspansi usahanya ya, dibantu dari net CFO juga gitu. Makanya di sini ada kenaikan kas yang signifikan gitu ya, menambah pundi-pundi uang di dalam dompet ya gitu. Jadi saya rasa sih seperti ini masih belum stabil gitu ya. Lihat polanya seperti ini ya, kemungkinan besar Bumi nggak akan bagi dividen gitu ya, kemungkinan besar gitu ya. Padahal ini saya buat tanggal berapa nih, tanggal 13 April ya gitu. Jadi siapa tahu karena kali ini kan terbit biasanya 1 minggu ke depan gitu ya, di mungkin sekarang 13 mungkin terbit tanggal 20 gitu ya gitu. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya memang ada berita gitu, jangan berpatokan sama opini saya ya, lihat dari berita aja gitu apakah bagi dividen atau enggak. Nah sekarang kita lihat ke resiko bisnisnya ya. Kita lihat aset lancar yang ini nilainya, pindahin dulu. Ya, realitas jangka pendek yang ini nilainya. Ya di sini kita lihat ya rasio lancarnya masih oke ya, di atas 1 meskipun di bawah 1,5. Kas di 0,2 ya, ini memang agak kurang sih sebenarnya, apalagi kondisi cash flow yang saya rasa masih belum stabil. Udah arah perbaikan gitu ya. Dan untuk short term debt-nya di sini kita lihat ada utang usaha lain-lain, utang pada pemerintah. Ini aja ya, pinjaman jangka panjang, obligasi aja. Ambil 2 ini aja deh. Di sini kita lihat memang rasio kas short term debt tinggi ya, bagusnya di 4,5 gitu. Jadi mungkin nggak ada masalah likuiditas aja ya. Cuman ingat, terkadang likuiditasnya sifatnya sementara gitu, karena semuanya akan ujungnya bergantung sama cash flow. Ya cash flow nggak stabil ya, lama-lama uang habis ya gitu ya. Jadi bisa jadi kas terhadap short term debt ini jadi nggak berarti gitu. Cuma kalau per sekarang ini saya rasa masih bagus ya di 4,5. Nah untuk jangka panjangnya
Sini kita lihat ya, DR-nya masih oke, jadi bawah 1 ya di 0,46 gitu. Untuk long term debt to equity-nya ada ini aja ya, ambil 2 ini aja deh ya. Si jangka panjang sama yang utang obligasi aja. 106 sebentar, maaf ya, ada WA dulu. Oke ya. Oke, tadi udah sampai mana tadi? 106 097500 ya. Oke. Yang sebelumnya 64 950. Oke, di sini kita lihat untuk total debt naik ya. Gitu ya, karena ambil pinjaman, tapi untuk long term debt to equity masih aman ya di 0,1 gitu. Cuman mungkin yang harus diperhatikan untuk Bumi saya rasa di luar valuasi ya, mungkin ke arah cash flow gitu ya. Karena takutnya ini makin menipis gitu ya. Makanya harus dilihat lagi di kuartal-kuartal berikutnya kalau teman-teman memang ada yang request Bumi gitu. Nah, jadi setelah saya pindahkan Bumi ya, buat saya mungkin perusahaan ini masih belum terbukti profit ya, meskipun udah ada perbaikan kinerja karena nggak ada dividen. Ya, saya gitu, kalau nggak ada dividen, buat saya nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya gitu ya. Terlepas dari harganya ya, mau yang naik berkali-kali gitu saya nggak gitu tertarik juga gitu ya, karena fokus saya itu bukan di harga. Lalu saldo laba udah bagus ya, dari defisit sekarang jadi positif di 0,03 gitu ya, tapi per super premium ya di 3,37, PBV ya di 3,37, per super premium di 67 kali ya, holding period 67 tahun setidaknya gitu. Lalu untuk cash flow udah dapat jauh perbaikan kinerja ya, cuman memang di sini Pak yang diperhatikan itu ada pinjamannya lagi gitu ya, karena untuk ekspansi CFO udah bagusnya jadi positif gitu, jadi dipantau-pantau lagi aja. Lalu untuk total debt dia naik ya, short term debt oke gitu ya, setidaknya aman gitu karena dia ada bantalan likuiditas di sini. Solvency juga saya rasa masih bagus ya gitu ya, masih ada banyak ruang gitu. Cuman kembali lagi ya, untuk Bumi gitu saya hanya bahas dari laporan keuangannya aja ya. Oke, itu aja pendapat saya untuk Bumi ya. Dan kalau ada pertanyaan, ada request saham, teman-teman tulis aja langsung di kolom komentar. Dan selalu saya ingatkan ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya. Hanya menilai kinerja masa lalu aja. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri gitu. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya. Lagi harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar ya. Jadi jangan tanya harga akan naik ke berapa, nggak tahu ya, itu terserah pasar aja mengapresiasi gitu. Lalu untuk valuasi hanya pakai PBV dan PR aja, kalau teman-teman ada valuasi yang lebih bagus, lebih akurat ya. Saya tahu nih kalau batu bara pasti teman-teman ada yang lebih jago ya, misalnya hitung cadangan batu bara bla 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 untuk sekian tahun ke depan, silahkan pakai aja gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang gitu. Kalau saya itu pendekatannya saya hanya lihat hasil yang ada di laporan keuangannya aja ya, saya nggak begitu peduli prospek ke depannya gimana. Saya hanya fokusnya pada perusahaan yang secara laporan keuangan baik gitu ya, ada dividen, valuasi yang cukup murah secara PBV dan PR masuk akal gitu, cash flow-nya sehat gitu ya, udah tinggal masalah waktu aja. Makanya kalau saya holding periodnya lama ya, sebesar PR gitu. Jadi tentu aliran kita berinvestasinya berbeda ya. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat ya teman-teman gitu. Terima kasih sudah menyimak. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.